saya pikir wajar. Kenapa wajar? Karena pejabatnya itu mempraktekkan secara terbuka dan tidak malu-malu ke hadapan publik. Nah, mestinya pejabat itu, pimpinan-pimpinan itu, kalaupun mau melakukan pelanggaran, ya dikemaslah agar tidak tampak begitu ya, tidak tampak terlalu terbuka. Solusi hukum itu kaku. Ya hanya begitu-begitu aja kalau solusi hukum. Yang bisa berselancar itu ya solusi politik. Salah satu pihak itu diskon hukuman, ya, di pihak yang lain malah diberikan beban hukuman. Nah, kira-kira masyarakat apakah muncul rasa ketidakpercayaan pada hukum di negeri ini? Silakan Pak Chandra. Iya, kalau ketidakpercayaan pada hukum sudah pastilah ya. Kalau saya justru agak menarik begini ya, semakin banyak masyarakat tidak percaya terhadap hukum, saya pikir agak ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya adalah tentu masyarakat akan bergerak bagaimana melakukan perubahan begitu ya. Ibaratkan air itu kalau di dalam jumlah yang besar, ya di sungai misalnya begitu ya, dihadang dia tentu akan bisa, air itu akan terus mencari bagaimana celah agar dia bisa keluar begitu. Nah itu air. Nah, saya pikir kalau tidak percaya, ada sisi baiknya mungkin masyarakat melakukan perubahan. Kemudian dari ketidakpercayaan ini nanti akan menimbulkan pembangkangan, gitu ya. Pembangkangan itu sudah bisa kita lihat, ya. Misalnya apa? Misalnya HRS bisa divonis terkait dituduh berita bohong, misalnya begitu ya. Orang sudah komentar di netizen di internet misalnya, itu yang bohong kampanye pemilu belum ditepati gimana? Nah, itu bentuk pembangkangan sebetulnya. Gitu ya. Itu pembangkangan itu sudah pada level menengah. Pada level terakhir itu akan menimbulkan disebut dengan disintegrasi. Satu distrust, dari distrust akan menimbulkan disobedience, pembangkangan publik. Dari pembangkangan publik akan menimbulkan yang disebut dengan disintegrasi. Nah, oleh karena itu apabila gejolak itu muncul, saya pikir wajar. Kenapa wajar? Karena pejabatnya itu mempraktekkan secara terbuka dan tidak malu-malu ke hadapan publik. Nah, mestinya pejabat itu, pimpinan-pimpinan itu, apa istilahnya, kalaupun mau melakukan pelanggaran, ya dikemaslah agar tidak tampak begitu ya, tidak tampak terlalu terbuka, gitu ya. Ibaratkan orang kalau kemudian berzina terbuka di depan umum, itu sudah kasar begitu ya. Nah, orang yang berzina aja itu sembunyi-sembunyi dia begitu ya, sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain begitu. Nah, dalam konteks ini, apabila pelanggaran-pelanggarannya demikian itu dipraktikkan secara terbuka tanpa ada rasa malu, tadi muncul distrust, kemudian muncul disobedience, pembangkangan, dan kemudian muncul yang terakhir paling berbahaya adalah disintegrasi. Nah ini saya pikir penting sekali untuk diperhatikan bagi para pejabat-pejabat negara untuk melakukan hal demikian. Kalau setelah vonis ya normatif lah ya, cuma banding, kasasi kan gitu-gitu aja, itu normatif lah. Makanya saya bilang solusi hukum itu kaku. Ya hanya begitu-begitu aja kalau solusi hukum. Yang bisa berselancar itu ya solusi politik, gitu ya. Nah, solusi politik inilah saya pikir harus dipikirkan tuh oleh para mungkin tidak diungkap di sini, begitu ya. Yang namanya solusi politik berarti sifatnya rahasia, begitu. Kalau diungkap di sini jadi malah tahu nanti disangka malah ini. Nah, saya pikir solusi politik lainnya, saya pikir para think tank, para politisi, para aktivis itu ngumpul, gitu ya. Tidak harus ngumpul langsung begitu ya. Kalau ngumpul langsung kelihatan banget begitu ya. Ya bagaimana lah ya kasak-kusuk kesana kemari, bagaimana menciptakan sesuatu lah, saya pikir begitu. Jadi kalau solusi hukum ya cuma gitu-gitu aja. Tidak terima, banding, kalah kasasi, gitu-gitu aja. PK, gitu-gitu aja kan.
Gitu. Ya solusi politik lah saya kira ya. Saya tidak bisa utarakan di sini kalau solusi politik. Tugas kita itu bukan hasil, dan perubahan itu adalah bagaimana masyarakat kemudian apa istilahnya memahami ya. Jadi dia tidak sekedar emosional begitu ya. Kalau emosional ya hanya sekedar pergantian orang juga tidak menjamin begitu ya. Nah ini oleh karena itu tugas kita hanya sekedar menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat begitu ya. Kemudian kalaupun hasilnya tentu serahkanlah itu kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Karena tugas kita hanya sekedar memberikan itu. Kita tidak berbicara masalah melakukan apalah istilahnya seperti pertanyaan tadi, menumpangkan dan segala macam, kita tidak pernah berpikir begitu. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, mengedukasi masyarakat, hanya sekedar itu saja, saya pikir begitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana hal-hal yang demikian yang hasil-hasilnya.